Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zulfikar. Jadi di tutorial kali ini kita akan menggunakan Photoshop, yaitu khusus untuk pemula. Jadi kita akan mengenal terlebih dahulu apa aja yang ada di dalam Photoshop. Jadi langsung saja kita ke aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan awal dari Photoshop sebelum masuk ke workspace-nya. Jadi di sini ada recent. Jadi recent ini di bawahnya ada dokumen-dokumen yang pernah kita buat, terus ada open dan create new. Untuk membuat dokumen baru kita buat di create new. Jadi untuk membuat dokumen baru kita pertama kita isi dulu namanya, kita isi dengan test dulu. Terus width-nya 1920, ini terserah mau berapa pun. Jadi untuk contoh sekarang kita isi 1920 dan height-nya 1080. Untuk resolusi 72 dan color mode RGB. Jadi untuk resolusi ini ya semakin tinggi resolusi semakin bagus. Biasanya kalau untuk Instagram atau sosmed dan segala macamnya 72 sudah cukup. Jadi untuk percetakan atau mau dicetak dokumennya itu minimal 300 atau bisa lebih dari 300. Untuk color mode untuk sosmed RGB sudah bisa kita pakai, tapi kalau untuk cetak kita pakai CMYK. Sekarang kita pakai RGB, tekan OK. Nah setelah kita tekan OK tadi, kita akan masuk ke area workspace-nya di Photoshop. Jadi di area workspace-nya itu ada canvas yang putih ini namanya canvas. Terus ada menu bar di atas, ini menu bar namanya. Terus ada toolbox dan ada Windows palette di sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita ke toolbox. Jadi di toolbox ini saya akan jelaskan yang sering-sering dipakai saja. Jadi yang pertama itu ada move tool. Move tool ini jadi untuk memindahkan objek kita yang sudah kita buat. Jadi contohnya, jadi move tool itu untuk memindahkan dokumen shape atau objek-objek yang kita buat. Terus ada rectangle marquee tool. Jadi rectangle marquee tool ini adalah untuk menseleksi area secara persegi atau persegi panjang ya di suatu objek yang kita buat. Jadi sesudah kita seleksi, kita bisa memindahkan objek yang sudah kita seleksi. Di rectangle ini ada pilihan elliptical tool juga, jadi fungsinya sama. Jadi ini cuman bentuknya saja yang berbeda. Jadi ini bentuknya ellip atau bulat, bisa kita lihat, bisa kita pindah-pindahkan. Terus ada lasso tool. Lasso tool ini fungsinya hampir sama kayak rectangle dan elliptical tool tadi, cuman ini bisa kita bentuk kotak. Jadi fungsinya sama. Terus di lasso tool ini ada pilihan poligonal lasso tool dan magnetic. Jadi poligonal secara garis lurus bisa kita bentuk. Nah, terus ada magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool ini dia akan mengikuti warna yang ada di objek yang kita seleksi. Selanjutnya ada magic wand tool. Jadi magic wand tool ini untuk menseleksi warna yang sama objek yang kita arahkan magic wand tool nih. Kita buat warna lain dulu satu biji biar pas. Magic wand ini akan menseleksi warna yang kita seleksi. Nah, jadi setelah itu kita pindahkan, jadi warna merahnya tidak ikut, warna hitamnya saja. Begitu juga sebaliknya, ketika kita seleksi warna merah, jadi warna merahnya saja yang terseleksi. Selanjutnya terus ada crop ya. Crop biasanya udah tahu gunanya apa nih. Crop adalah untuk memotong gambar, jadi kita tekan contreng sudah. Terus ada brush di sini, brush. Nah, brush untuk menggambar ya, memberi warna atau menggambar-gambar di sebuah layer. Setelah brush itu ada erase. Erase ini akan kita sering-sering kita gunakan juga, yaitu untuk menghapus di layer kita gunakan atau bisa salah atau apa. Terus ada pen bucket. Pen bucket ini adalah untuk mewarnai objek kita. Misalnya di layer
satu kita kasih warna, dia akan memenuhi satu layer itu dengan warna merah. Jadi saya ganti warna itu dulu ya. Kita coba lagi. Nah, dia satu klik langsung penuh. Terus selanjutnya ada text tool. Di text tool ini pasti akan sering kita gunakan, misalnya kita untuk buat teksnya. Jadi kita ketik terus. Jadi untuk cara mengganti warnanya ada di atas. Nah, kita ganti warna. Nah, untuk mengganti fontnya ada di menu sini. Ini adalah namanya tool menu. Jadi semua tool di sini yang kita seleksi di sini adalah untuk mengatur lebih lanjutnya di tool menu. Di bawah sini ini ada tempat warna ya. Jadi di sini bisa kita taruh warna merah misalnya. Jadi yang kita akan pakai itu warna merah. Ya, warna merah. Misalnya kita ganti hitamnya ke atas, jadi yang terpakainya warna hitam. Oke, selanjutnya kita akan jelaskan sedikit tentang layer. Jadi di Photoshop ini layer itu sangat penting untuk kita bisa atur biar yang dokumen yang kita buat itu tidak berantakan. Jadi untuk layer kita akan jelaskan dengan sebuah foto ini ya, biar cepat mengerti. Jadi tentang layer ini, misalnya kita akan membuat suatu ini dengan brush, suatu bentuk ya, misalnya kita mau coret-coret ya, ini coret-coret ini. Jadi kalau kita coretnya di layer yang sama, itu waktu kita hapus dengan erase tool, jadi dia fotonya juga akan ikut terhapus ya. Bagaimana caranya biar tidak terhapus fotonya? Jadi sebelum kita coret-coret layernya, kita create new layer dulu. Di bagian bawah sini ada lambang plus, kita klik, jadi akan muncul layer satu, layer di atasnya. Jadi layer ini fungsinya kayak seperti kertas. Misalnya kita coret-coret ini ya, kita coret-coret lagi, dan setelah kita coret-coret, kita sebelum kita coret-coret wajib kita seleksi layer yang paling atas ini dulu ya. Terus coret-coret, terus kita mau hapus, kita seleksi lagi layer paling atas, baru kita hapus. Nah, yang akan terhapus cuman yang ada di layer paling atas. Jadi layer yang foto ini tidak akan terganggu udah. Oke, sekian video tutorial Adobe Photoshop kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Jadi untuk video kali ini cukup sekian, sampai di sini. See you next time. Bye bye.